Akhir bulan Maret kemarin, ZipiShare resmi tutup. Pada tahu ZipiShare kan? Kalau kamu kenal sama ZipiShare, berarti kayaknya saya tahu deh kamu ngapain aja kalau internetan. Yang kamu download apaan, saya tahu, Bre. Tapi buat yang belum tahu apa itu ZipiShare, dia adalah salah satu layanan file sharing yang paling populer di dunia. Salah satu yang paling populer, bukan yang terpopuler ya. Jadi kalau boleh dibilang, ZipiShare ini adalah salah satu layanan file sharing terbesar di dunia lah ya. Dan biasanya layanan seperti ini sangat disukai oleh para kalangan petani. Dan ZipiShare ini udah beroperasi dari sejak lama banget, dari tahun 2006 sampai terakhir 2023 kemarin. Dan akhirnya mereka terpaksa menutup layanannya. Apa yang terjadi? Salah satu hal yang membuat ZipiShare ini menjadi sangat populer adalah karena dia ngasih layanannya dengan gratis dan bener-bener free, gak ada pembatasan apapun. Jadi kalau kamu pakai layanan yang lain yang ada gratisnya juga, biasanya mereka juga punya plan nih. Jadi kalau nggak pengen ada pembatasan, biasanya kalau kamu ngeklik untuk sampai muncul link download itu harus nunggu 1 menit. Terus nanti kalau udah bisa diklik dan mulai download, itu bandwidth-nya dibatasin. Terus lagi kalau udah selesai downloadnya, mau download file kedua, itu harus nunggu 1 jam atau berapa menit gitu ya. Dan kalau kamu pengen menghilangkan semua batasan tadi, silahkan langganan. Ada banyak plannya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, macam-macam. Nah, ZipiShare nggak pakai begitu-begituan. Dia kasih gratis, ya udah gratis aja. Nggak ada pembatasan waktu, nggak ada pembatasan bandwidth. Mau download, habis download 1, download 2, download 3, sampai 10, silahkan, tidak dibatasi. Dan hebatnya si Zipi nggak minta bayaran dari usernya, tapi cukup silahkan tonton iklannya. Karena dengan iklan dia bisa dapat pemasukan dan itulah yang akan digunakan untuk menjalankan servernya. Tapi akhirnya setelah beroperasi selama 17 tahun, Zipi harus mengakhiri layanannya. Kok bisa? Padahal dia adalah salah satu layanan terbaik di dunia. Artinya mereka benar-benar peduli sama kita sebagai user. Dan kita sebagai timbal balik cukup tonton iklannya doang. Apa masih nggak mau lu nonton iklannya? Yang pasti tanggal 19 Maret kemarin, jadi sebelum mereka resmi tutup di akhir bulan, mereka udah bikin satu postingan. Di situ mereka nulis apa alasannya sampai mereka tutup, sekaligus ngasih tahu ke para usernya, kalau kamu punya data penting di situ, silahkan dipindah. Sebelum kalau nanti tutup, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Alasan pertama yang mereka sampaikan adalah karena banyaknya persaingan, yang akhirnya membuat jumlah pengguna Zipi semakin lama semakin sedikit. Alasan kedua adalah ad blocker. Udah pengunjungnya dikit, pakai ad block pula. Sedangkan Zipi ini mengandalkan pemasukan dari iklan untuk bisa menjalankan servernya. Dan ditambah alasan ketiga, semakin mahalnya biaya maintenance, termasuk alasan kecil lain yang tidak bisa disebutkan di postingan tersebut. Padahal kalau dibilang pengunjungnya Zipi itu semakin sepi atau sedikit, ternyata enggak juga. Karena tiap bulannya ternyata si Zipi ini masih dapat kunjungan dari sekitar 45 juta pengguna. Dan ini masih membuat Zipi masuk ke dalam daftar 1000 situs terbesar di dunia. Gila nggak tuh? Termasuk nih tiap tahunnya mereka juga dapat request sekitar 14,5 juta nih ya. 14,5 juta request untuk menghapus konten yang melanggar copyright pastinya. Dan ini menunjukkan bahwa Zipi sampai di akhir hayatnya itu masih menjadi salah satu situs terpopuler di dunia. Permasalahannya berarti dari sekian puluh juta pengunjung yang datang, berapa banyak yang nonton iklan? Sampai mereka akhirnya harus tutup coy. Kita udah dikasih gratis loh. Masa disuruh ngeliat iklan aja masih nggak mau sih? Dan hebatnya Zipi sampai di detik-detik terakhir mereka masih tetap kekeh nggak mau pasang sistem berbayar. Ya udah, pokoknya saya pengennya gratis. Saya peduli sama user. Masalah usernya ternyata mengkhianati si Zipi. Ya mau gimana lagi? Akhirnya ya sudah, tutup aja. Daripada saya harus memaksa orang untuk bayar, lebih baik saya nggak usah buka layanan aja, mungkin pikirnya begitu. Dan ini adalah sesuatu yang udah sangat langka kita temui di dunia gitu ya. Ada orang yang mau ngasih layanan yang bener-bener gratis, nggak ada embel-embel harus bayar atau dibatasin dan segala macam. Kalau mau nyaman silakan bayar. Nggak ada coy. Tapi kenyataan memang pahit. Walaupun kita udah peduli sama orang gitu ya, tapi ternyata belum tentu orang itu akan merespon dengan cara yang sama. Udah dikasih gratis, ternyata kamu untuk ngelihat iklan yang juga gratis, kamu juga nggak mau. Pengennya clear semuanya, seolah-olah kamu adalah pengguna yang bayar VIP, nggak mau ada iklan sama sekali. Dan hasilnya ya itu tadi, orang yang mengandalkan iklan, yang udah ngasih servis buat kita selama ini dan mengandalkan iklan untuk bisa bertahan hidup, akhirnya mau nggak mau harus berhenti beroperasi juga. Nah, ini yang menarik, karena memang dari zaman dulu kita nonton TV itu memang nggak ada yang suka dengan iklan gitu ya. Tiap kali acara TV-nya berhenti, iklan langsung kita ganti ke channel lain. Tapi ya iklan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Kalau kamu pengen bisa menikmati TV, pengen bisa menikmati konten dengan
dan gratis, ya iklan itu adalah sesuatu yang memang harus ada. Kalau iklannya nggak ada, tapi lu masih pengen nonton, ya silahkan bayar. Mechanical Gaming Keyboard 75% terbaru dari Asus, ROG Azoth. Keyboard wireless dengan tri-mode connection yang menggunakan 2,4 GHz Speed Nova Technology. Menggunakan sistem gasket mount, 3-layer dampening foam dengan metal top cover, highly customizable dengan hot swappable pre-loop ROG NX mechanical switch, ROG stabilizer, dan PBT double shot keycap. Dilengkapi dengan 3-way control knob dan OLED display serta RGB yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah. Pernah dengar istilah simping? Awalnya, simping ini adalah sebutan untuk tindakan seseorang yang terobsesi atau kelewat sayang atau kelewat cinta sama orang lain yang tidak memiliki perasaan yang sama. Istilahnya cinta satu arah, tapi yang udah sampai tahap obsesif. Nah, pada zaman internet sekarang ini, simping menjadi sebuah internet slang untuk menggambarkan perilaku seperti itu tadi. Obsesi dan cinta satu arah, tapi ke orang yang bener-bener gak mungkin bisa membalas perasaan tadi. Misalkan ke selebriti, selebgram, politisi, penyanyi, bintang film, dan sebagainya. Intinya sih, para sim, ini para pelaku simping tadi, itu sebenarnya udah sadar banget bahwa mereka terobsesi sama artis, terobsesi sama selebgram, dan segala macam. Itu mereka nggak mungkin dapat balasan apapun. Tapi ternyata hal ini tidak menghentikan para sim ini untuk rela keluar duit, bayar coba. Atau bukan bayar, donasi. Atau nggak tahu, terserah. Kamu istilahnya apa, tapi yang jelas para sim ini rela keluar duit untuk orang-orang yang jelas tidak mungkin membalas perasaan mereka. Tapi keluar duitnya dalam bentuk apa nih? Apakah kamu cuma donasi doang? Atau mereka jualan sesuatu dan kamu beli untuk kamu bisa mensupport mereka? Ini yang menarik. Beberapa tahun lalu pernah ada kejadian seorang gamer cewek yang namanya Belle berendam di bak mandi. Terus air mandinya dia itu dimasukin ke dalam wadah terus dijual $30. Siapa coba yang mau beli? Ternyata banyak coy. Nggak berhenti sampai situ, Belle melanjutkan aksinya dengan melakukan hal-hal aneh lainnya dan bisa dapat duit saweran dari para sim ini yang jumlahnya nggak sedikit coy. Dan akhirnya hal ini berlanjut. Bukan cuma Belle, tapi udah banyak banget orang yang mengandalkan para sim ini untuk dapat duit. Dan nggak harus jualan sesuatu. Jadi kamu bisa cuma sekedar foto atau bikin video yang bajunya cuma segaris gitu ya. Terus dapat duit, ada yang nyawer gitu kan. Sampai akhirnya banyak banget website juga yang mengkhususkan diri untuk menservis para sim ini. Salah satunya adalah jadi kamu suka nontonnya yang kayak gitu-gitu, ya sudah, kamu nyawer aja ke sana, silahkan. Dan orang-orang di sana banyak duit coy. Mereka di sawer itu benar-benar bisa jadi kaya. Tapi kegiatan simping ini itu kalau di mata orang normal dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Bahwa para sim ini ya orang yang sebenarnya nggak beres. Siapa sih orang beres yang mau beli air bekas mandinya seorang cewek secantik apapun? Dan ternyata yang mau banyak banget loh. Tapi perkembangan selanjutnya udah menjadi semakin gak masuk akal. Jadi kalau si Belle tadi kita masih oke lah, orangnya cakep. Atau ya cakep-cakep dan ya gitulah, itu masih agak oke. Tapi yang lebih gila lagi adalah di sosial media sekarang itu udah banyak banget kegiatan yang berhasil mengundang banyak sim, di mana kegiatannya sendiri kalau boleh dibilang apaan sih ini? Salah satu yang kemarin lagi rame, mandi lumpur coy. Dan yang mandi bukan cewek cakep loh. Dan itu yang nyawer banyak loh. Apa coba yang kita dapat saat kita nyawer? Karena dia cuma bilang, ayo silakan disawer. Nanti kalau disawer sekali saya siram sekali, sawer 2 kali saya siram 2 kali. Mulai. Terima kasih orang baik. Lu cuma ngelihat orang mandi lumpur, gak ada servis apapun, gak ada layanan apapun yang kamu dapat dalam hal positif gitu ya. Tapi ternyata tidak menghentikan orang untuk nyawer. Kok bisa? Dan kira-kira apa hubungannya kita meracau tentang simping ini sama ZipiShare di awal tadi? Inilah hubungan yang sangat menarik dan ini bukan hanya terjadi antara ZipiShare dan kegiatan simping ini, tapi ini juga terjadi di semua layanan internet pada umumnya. Maksimalkan produktivitas dan hobi ngegame kamu dimanapun kamu berada. Victus by HP Laptop, salah satu gaming laptop terbaik di pasaran. Powered by 12 Gen Intel Processor, GeForce RTX 30 Series, high-speed NVMe SSD, dan high refresh rate anti-glare IPS display. Desainnya manis dengan bobot yang ringan tanpa mengorbankan cooling performance. Nggak perlu pusing soal software, karena kamu udah dapat Windows 11 Home dan Microsoft Office Original gratis. Dapatkan HP Victus ini di Else ID. Sebenarnya kalau kita bicara tentang layanan internet atau layanan apapun yang kita tonton yang memang harus positif, itu memang nggak mungkin akan selalu ada. Bahkan zaman dulu kita nonton sinetron, itu banyak orang yang beranggapan bahwa sinetron itu nggak banget deh. Dia sebagai film, apa sih yang kita dapat? Pelajaran yang nggak ada, terus pesan moral juga nggak ada. Tapi ternyata sinetron itu bisa bertahan sampai lama banget. Dan dengan
para produsen sinetron ini terus berkarya, berarti yang nonton masih ada. Dan kalau kita beranggapan bahwa itu nggak ada isinya, berarti orang yang menganggap sinetron itu bagus, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingin orang yang berpikir seperti kita. Sama halnya seperti yang terjadi di internet sekarang. Kalau kita beranggapan bahwa, konten nggak penting, ngapain disawer? Dan ternyata dengan mereka terus bertambah dan semakin menjamur dan semakin mendapat saweran, berarti kegiatan simping ini dilakukan oleh orang yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kita yang menganggap diri kita normal. Nah, kalau gitu kita pilah lagi bahwa simping ini adalah orang-orang yang kita anggap tidak normal, tapi mereka rela keluar duit untuk mendukung konten apapun yang mereka suka. Sedangkan kita adalah orang normal, yang mungkin kita adalah yang punya andil besar terhadap tutupnya Zipishare. Kita nggak mau keluar duit, bre. Bahkan untuk layanan yang positif sekalipun, kita nggak mau keluar duit. Sudah disuruh nonton iklan aja, masih kita kasih adblock. Dan ini sangat berbanding terbalik. Jadi ada beberapa teman saya yang ya boleh dikategorikan hampir nyerempet-nyerempet masuk ke kategori sim tadi lah. Jadi mereka suka banget ngeliat konten yang menurut saya enggak banget, tapi mereka ternyata rela untuk keluar duit nyawer gitu ya ke konten kreatornya. Bahkan hebatnya bukan cuma sekedar nyawer. Mereka suka main game, tapi mereka kalau udah suka sama satu game, mereka nggak mau pakai bajakan. Bener-bener dibela-belain harus kumpulin duit sampai banyak untuk bisa beli original untuk mendukung developer gamenya. Jadi akhirnya kegiatan simping ini nggak melulu untuk mendukung sesuatu yang negatif. Yang positif pun tetap dapat dukungan dari para sim ini. Apa yang terjadi dengan kita yang merasa normal? Apakah kita juga udah sampai ke taraf tadi bahwa ini orang bikin konten yang positif nih. Ya udahlah, gue tontonlah iklannya. Nggak usah kasih saweran, bre. Tonton aja iklannya. Mau nggak? Yang pasti, dulu saya sempat bikin konten tentang adblock gitu ya, ngebahas tentang adblock, di mana konten kreator itu dapat pemasukan dari iklan. Nah, di sini sebenarnya moral kita diuji. Kamu sudah menikmati layanan dengan gratis. Yang bikin layanan nggak minta bayaran. Bener-bener free. Tapi bagaimana kamu kasih feedback positifnya ke mereka agar mereka bisa terus berkarya dengan positif. Dan ini yang menarik karena di kolom komentar itu akhirnya jadi beraneka ragam. Ada orang yang bilang, "Oh iya ya, konten lu bagus. Ya udah nih, gua tonton iklannya biar lu dapat pemasukan." Ada lagi orang yang, "Wah, ini bagus nih kontennya. Nih saya sawer Mas 100.000 gitu kan." Saya nggak minta, tapi ada yang nyawer. Tapi nggak jarang juga ada orang yang bilang, wah iklannya kebanyakan, wah iklannya mengganggu. Bahkan ada yang bilang, sebenarnya saya pengen dukung, tapi sekarang konten kreator itu pengennya memperkaya diri sendiri. Maksudnya apa? Dan itulah fenomena yang terjadi di dunia kita sekarang ini, di dunia internet terutama. Orang-orang yang rela untuk keluar duit adalah orang-orang yang menikmati konten yang kita anggap tidak ada positif-positifnya. Mandi lumpur apa bagusnya, tapi ternyata yang nyawer banyak. Itu orang yang mandi lumpur sampai bisa beli motor mewah loh. Tapi apa yang terjadi dengan guru-guru SMK, guru-guru SMP yang nge-share pelajaran, jadi mereka jelasin tentang fisika, mereka jelasin tentang matematika. Apakah ada yang nyawer mereka? Ini Pak buat jajan anak-anaknya biar Bapak terus bisa berkarya dengan positif. Ya nggak tahu sih, banyak Kak?